Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmat dan karunia-Nya, alhamdulillah pagi hari ini kita masih dapat berkumpul di Masjid Raya Bani Umar untuk mengikuti acara kajian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan tausiah, kegiatan kajian ini dengan baik. Salawat dan salam kiranya dilimpahkan kepada junjungan agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya dan semua pengikutnya yang rela berkorban untuk menegakkan syiar Islam di muka bumi ini. Baik Bapak dan Ibu sekalian, kajian kita pada pagi hari ini dengan mengambil topik, mengambil tema iman dan sehat, ya, itu adalah suatu anugerah. Ya, kita yakin bahwa iman dan sehat itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam perspektif Islam kita harus yakini bahwa iman dan sehat itu adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri. Ya, sehat itu adalah karunia yang sangat besar. Sehat adalah karunia yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala dalam perjalanan hidup kita. Ya, kita baru merasa bahwa nikmat sehat itu sangat besar kalau kita mulai terganggu. Kalau kesehatan kita sudah mulai terganggu, ya, baru kita merasakan, oh, betapa besar nikmat Allah. Ya, terus terang saya juga merasakan begitu. Ya, begitu terganggu organ-organ tubuh kita, begitu terganggu kesehatan kita, baru kita berpikir, merenung betapa besarnya nikmat Allah yang seringkali kita abaikan. Yang seringkali nikmat itu tidak pernah kita syukuri. Padahal nikmat sehat itu, ya, dalam perspektif agama, ya, dalam perspektif agama sehat itu adalah investasi. Ya, kesehatan kita saat ini adalah investasi yang kita tabung untuk yang akan datang. Ya. Jadi kalau kita banyak invest tentang kesehatan saat ini, insya Allah kita akan bahagia. Insya Allah kita akan sehat, ya, di usia lanjut, di usia tua. Ya. Investasi kesehatan yang kita tanam saat ini, ya, dapat menatap masa depan dengan optimis, ya, dan bahagia. Lahir batin kita sehat, segar, bugar, ya, menawan di usia lanjut. Ya, gambar ini bisa sebagai ilustrasi bagaimana kalau masa muda kita investasi tentang kesehatan ini, maka di usia lanjut, di usia tua, alhamdulillah kita bisa menuai kesehatan, ya, yang tinggi, yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, agama dan kesehatan, ya, agama itu mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, ya, mulai dari
masalah kehidupan rumah tangga, masalah kehidupan pribadi, masalah makan misalnya di sini digambarkan, ya, masalah rekreasi, semua masalah masalah saat kita beribadah, masalah kita bekerja, itu adalah seluruh aspek kehidupan itu agama mengatur, ya. Jadi agama mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, ya, yang pedomannya adalah Al-Quran, sebagaimana firman Allah, syahrul ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinat minal huda wal furqan. Jadi semua pedomannya pada Al-Quran, ya. Nah, dalam konteks kesehatan, ya, ternyata aspek kesehatan itu memegang peranan yang sangat penting, ya. Aspek kesehatan itu memegang peranan yang sangat penting, ya. Health is not everything, ya, but without health everything is nothing, ya. Jadi itu yang harus kita betul-betul simak, tentang pentingnya, tentang urgensinya masalah kesehatan, ya, kesehatan jasmani, ya, dan aktivitas keagamaan. Jadi kesehatan jasmani itu merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan ritual keagamaan, ya, melaksanakan sholat, puasa, dan ibadah haji dan sebagainya, ya. Kalau kita sehat, ya, kita dapat melaksanakan seluruh aktivitas itu dengan baik, ya. Dulu pada waktu saya belum terganggu masalah kesehatan misalnya, masih bisa membimbing haji beberapa kali, ya, itu karena didukung dengan kesehatan, ya. Haji plus, haji biasa, bahkan umroh, alhamdulillah baru kita sadar bahwa ini adalah didukung oleh faktor kesehatan. Nah, saat ini begitu kaki saya terganggu, saya sudah menyadari, waduh, tidak mungkin lagi saya bisa ibadah dalam pengertian ibadah haji yang memerlukan kesehatan fisik yang prima, ya. Nah, itu baru kita menyadari bahwa faktor kesehatan itu sangat penting. Nah, jadi kalau kita masih sekarang sehat, mudah-mudahan kita bisa memelihara kesehatan itu dengan baik, karena ada korelasinya antara kesehatan dengan aktivitas ibadah kita, ya, aktivitas kehidupan. Jadi kesehatan jasmani merupakan bekal untuk meraih berbagai pahala ibadah. Jadi berbagai pahala ibadah dapat kita raih kalau kita dalam keadaan sehat, ya. Kalau kita sehat, kita dapat melaksanakan ibadah dengan baik. Ini contohnya, kalau kita tidak sehat pasti terkendala dalam ibadah, ya. Jika tubuh tidak sehat, tidak mungkin dapat bertindak dan memberi perhatian yang baik dan benar dalam pelaksanaan aktivitas keagamaan, ya. Kalau kita tidak sehat, seperti contoh dalam gambar ini, ya, mau sholat saja terpaksa akhirnya pakai kursi roda karena gangguan kesehatan, ya. Lalu mau ibadah wudhu saja, ya, karena sedang sakit maka pasti tidak sempurna pelaksanaannya, ya. Jadi itu pentingnya ibadah, ya. Nah, Rasulullah SAW bersabda, ya, dalam satu hadis riwayat Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, mintalah kalian kepada Allah keimanan dan kesehatan. Mintalah kalian kepada Allah keimanan dan kesehatan, karena tidak ada kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada seseorang yang lebih baik daripada
kesehatan dan keimanan. Ya. Tidak ada hal yang lebih baik daripada kesehatan dan keimanan. Nah, oleh karena itu kita harus mohon ya selalu dianugerahi keimanan dan kesehatan. Ya, Allahumma inna nas'aluka imanan daima wa nas'aluka qalban khashi'a. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu iman yang tetap. Kami mohon kepadamu hati yang khusyuk. Ya. Ya. Jadi itu yang selalu kita mohonkan kepada Allah. Allahumma inna nas'aluka imanan daima wa nas'aluka qalban khashi'a wa nas'aluka aqwa wal afiyah wa nas'aluka tamamal afiyah wa nas'aluka syukra 'alal afiyah. Jadi kami mohon kepadamu ampunan dan afiat atau keselamatan, perlindungan. Kami mohon kepadamu kesehatan yang sempurna. Kami mohon kepadamu syukur, ya, rasa syukur atas nikmat kesehatan yang begitu besar kita terima. Nah, dalam selalu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tadi dikatakan, ya Allah, ya, sesungguhnya kami mohon kepadamu keimanan yang tetap. Kami mohon kepadamu hati yang khusyuk. Kenapa itu kita pohonkan kepada Allah? Karena keimanan pada diri manusia itu berfluktuasi. Ya, keimanan pada kita, kepada manusia itu berfluktuasi, kadang-kadang di atas, kadang-kadang di bawah. Hanya keimanan pada Nabi dan Rasul yang relatif terus meningkat, terus naik, ya. Dan keimanan pada malaikat itu yang tertinggi keimanannya, dan sebaliknya keimanan pada setan itu yang paling rendah. Sedangkan manusia, kita semua itu dipengaruhi oleh dua kekuatan itu, dipengaruhi oleh kekuatan setan dan kekuatan malaikat, ya. Oleh karenanya kita juga harus berdoa agar kita berlindung kepada Allah dari berbagai godaan setan yang terkutuk, yang selalu kita panjatkan, karena setan mengganggu kita untuk melakukan perbuatan yang menentang perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, malaikat selalu mendorong untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena dua kekuatan yang besar itu, ya, maka kita harus berupaya secara maksimal, secara optimal, ya, yaitu dengan mengadakan mengefektifkan kegiatan-kegiatan pengajian, kegiatan dakwah seperti yang dilakukan pada pagi hari ini, ya, memperbanyak amal, salat, sedekah, baca Quran, zikir, doa, dan sebagainya. Dengan upaya yang kita lakukan, diharapkan grafik, ya, keimanan kita akan terus meningkat. Jadi kita harus ada upaya yang kita lakukan, ya, untuk mendorong keimanan kita meningkat. Dan Allah menjamin, ya, kalau keimanan kita meningkat, maka derajat manusia, derajat kita juga akan meningkat. Ya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman, ya, di antara kamu, dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat, ya, dalam Al-Quran surat Al-Mujadalah ayat 11, ya. Jadi itulah upaya yang harus kita lakukan, ya. Kita harus berupaya bagaimana grafik kita, keimanan kita
meningkat dengan cara tadi melaksanakan kegiatan ibadah dengan baik, termasuk menuntut ilmu. Ya, pada pagi ini itu adalah suatu kewajiban dalam upaya meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita dalam rangka meningkatkan derajat, ya, derajat kita, karena Allah meningkatkan derajat orang-orang yang berilmu, beriman dan berilmu pengetahuan. Ya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina, ya, utul ilma darajat. Allah akan meningkatkan derajat orang-orang yang berilman dan berilmu pengetahuan. Jadi intinya kita harus ngecat, ya, mencat keimanan kita, jangan lengah. Ya, kita harus cat keimanan kita. Juga kita harus mencat kesehatan kita, ya, dengan pola hidup sehat. Ya, bagaimana ngecat keimanan dengan melaksanakan berbagai aktivitas, ya, dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita harus yakin Bapak dan Ibu sekalian, tanpa kesehatan beraktivitas itu akan terasa berat. Ya, tanpa kesehatan seluruh aktivitas itu akan berat. Ya, tanpa keimanan beribadah juga akan terasa berat. Jadi apalagi kita kondisi kesehatan tidak baik, kondisi keimanan juga di bawah, itu pasti sangat berat untuk melaksanakan ibadah. Ya, jadi melaksanakan ibadah itu akan semakin berat, apalagi gangguan setan semakin meningkat, ya, sehingga itu yang harus kita sadari. Nah, sehat adalah suatu hal yang sangat mahal. Ya, sehat adalah suatu hal yang sangat mahal, dan kita harus bersyukur dengan kita sehat. Ya, karena kita sehat, kita dapat melaksanakan aktivitas tanpa kendala. Kita dapat melaksanakan seluruh aktivitas tanpa kendala karena kita sehat. Ya, oleh karena itu nikmat sehat adalah satu nikmat yang harus kita syukuri. Nah, kalau kita bersyukur, ya, maka Allah akan tambah nikmat itu. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita bersyukur terhadap nikmat, maka akan aku tambah nikmat itu. Wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Tetapi kalau kita tidak bersyukur, maka tunggu azab yang paling pedih. Ya. Lalu kalau kita beriman dan bertakwa, ya, akan meraih derajat yang paling mulia di sisi Allah. Kita harus yakin bahwa kalau kita beriman dan bertakwa akan memperoleh derajat yang paling mulia di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang paling bertakwa. Dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Nah, kenapa penting iman dan takwa? Ya, karena dengan iman dan takwa itu Allah akan memberikan jalan keluar dari berbagai kesulitan. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Ya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya. Ya, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Nah, juga akan diberikan kemudahan dalam segala urusan. Kalau kita beriman, kalau kita bertakwa terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan diberikan kemudahan. Ya, wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Ya, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya
dia akan menjadikan kemudahan baginya dalam segala urusan. Jadi iman sehat itu adalah pangkal bahagia, ya. Iman dan sehat itu adalah pangkal bahagia. Nah, hakikat sehat dalam perspektif agama, ya, apabila seluruh komponen kepribadian yang terdiri dari fisik, psikis, spiritual, sosial dalam kondisi yang normal dan berfungsi sebagaimana mestinya, itu yang kita dambakan, yang kita harapkan semua dalam kondisi normal. Nah, sehat, ya, cakupannya sangat luas, ya. Sehat cakupannya sangat luas karena keadaan jasmani dan rohani yang sempurna, baik fisik, mental maupun sosial, tidak hanya terbebas dari penyakit atau kelemahan dan cacat saja, tapi betul-betul harus sehat. Ya, itulah pemahaman sehat itu sangat luas sekali, ya. Oleh karena itu, iman dan sehat itu adalah merupakan satu anugerah, ya. Iman dan sehat itu adalah merupakan satu anugerah, ya. Sehat adalah anugerah yang terbaik, ya. Sehat adalah anugerah yang terbaik dari Sang Pencipta kepada manusia, ya. Semua merupakan sehat, merupakan karunia paling besar dalam perjalanan hidup kita, ya. Itulah sehat. Jadi tadi seperti saya sampaikan, tatkala kita terganggu, ya, organ-organ tubuh kita mulai terganggu, baru kita sadar, baru kita menyadari betapa besarnya nikmat sehat itu. Jadi kita harus memelihara kesehatan, ya. Kita harus memelihara kesehatan karena itu semua adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang kita harus pelihara, ya. Tidak ada sesuatu yang paling berharga, tidak ada sesuatu yang paling berharga selain iman dan sehat yang harus kita syukuri, ya. Qul law kana al-bahru mirada kalimatu rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Andaikan lautan, ya, kita jadikan tinta dan untuk menuliskan, ya, nikmat-nikmat Allah, maka lautan itu pun akan kering sebelum kita bisa menuliskan nikmat-nikmat Allah, walaupun ditambah sebanyak itu. Itulah ilustrasinya dalam surat Al-Kahfi ayat 109, bahwa nikmat Allah itu adalah sangat besar. Qul law kana al-bahru midada kalimatu rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Jadi nikmat-nikmat yang harus kita syukuri, nikmat yang harus kita syukuri, ya. Nabi SAW, ya, bersabda, ada dua kenikmatan yang banyak manusia tertipu dengan kenikmatan itu, yaitu nikmat sehat, ya, dan waktu senggang. Itu adalah suatu kenikmatan, ya, dalam hadis riwayat Bukhari. Jadi kalau kita sehat dan punya waktu senggang, kita bisa manfaatkan waktu senggang itu dengan baik untuk dunia dan akhirat. Itulah satu kenikmatan yang harus kita hadapi. Nah, banyak orang, ya, realitasnya atau kenyataannya, Bapak Ibu harus kita lihat realitasnya. Jadi banyak orang yang bekerja keras, menumpukan harta, tetapi lupa kesehatan, ya, banting tulang, ya, untuk mencari dunia sampai dia jatuh sakit. Nah, setelah jatuh sakit itu adalah kemudian dia mencari kesembuhan. Seringkali kesembuhan itu tidak kunjung tiba, akhirnya wafat. Banyak yang terjadi, ya, yang
harus kita renungkan. Orang sehat tetapi dia lupa dengan segala-galanya. Dia bekerja keras, membanting tulang untuk mencari dunia. Akhirnya dia jatuh sakit dan berupaya untuk mencari kesembuhan. Ternyata kesembuhan tidak kunjung tiga. Akhirnya dia meninggal, ya, dengan tanpa menyiapkan bekal yang cukup untuk ke akhirat. Ya, mudah-mudahan kita tidak terjadi seperti itu, ya. Terkadang manusia berada dalam kondisi sehat, namun ia tidak memiliki waktu luang untuk akhirat, tidak memiliki waktu luang untuk ibadah, untuk ruku dan sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena sibuk dengan urusan dunia. Itu yang harus kita sadari, kita harus renungkan. Jangan sampai urusan dunia itu kita lupakan, ya, urusan dunia, karena mengejar kehidupan akhirat, ya. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah, carilah olehmu kebahagiaan negeri akhirat, wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wala tabghil fasada fil ardh. Memang dalam ayat ini, dalam surat Al-Qasas ayat 77 dikatakan, cari olehmu kebahagiaan negeri akhirat. Itulah yang pertama. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah, carilah olehmu kebahagiaan negeri akhirat, tetapi jangan juga dilupakan kebahagiaan di dunia. Ya, karena ada korelasi yang sangat positif antara dunia dan akhirat. Tetapi yang diprioritaskan yang pertama adalah kebahagiaan negeri akhirat, ya. Jadi terkadang seseorang memiliki waktu luang, namun ia sering kali juga dalam keadaan tidak sehat. Kita waktu banyak tetapi tidak sehat, sama tidak bisa melakukan berbagai aktivitas, ya, yang baik, ya. Nah, apabila kita punya waktu luang juga, yang keduanya adalah sehat, itulah anugerah yang sangat besar, ya. Waktu luangnya digunakan untuk beribadah kepada Allah, untuk ruku, sujud, duduk bersimpuh di hadapan Allah, ya, maka kenikmatan itu dia adalah satu kenikmatan yang sangat besar. Jadi intinya kita jangan lupakan tadi kebahagiaan akhirat, ya. Jangan lupakan kebahagiaan akhirat hanya semata-mata mengajar kebahagiaan di dunia, ya. Banyak teman-teman kita yang wafat, ya, karena sibuk dengan urusan dunia, ya, sehingga dia tidak sempat, ya, tadi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus kita sadari, ya. Tidak ada sesuatu yang paling berharga yang harus disyukuri, ya, selain keimanan, kesehatan, dan tadi waktu luang. Keimanan, kesehatan, dan waktu luang yang betul-betul harus dimanfaatkan untuk beribadah kepada Allah, ya. Kita harus seringkali harus berdoa, ya, kepada Allah. Allahumma aina ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, tolonglah kami agar kami dapat menjadi hamba-Mu yang pandai mensyukuri nikmat. Mudah-mudahan kita semua pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Rabbi aujidni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amalan sholihan tarda wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas sholihin. Ya, ya Allah, anugerahkan aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada orang tuaku, dan agar aku mengerjakan kebajikan yang Engkau ridhoi, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu
yang soleh. Quran surat Al-An'am ayat 19 ya. Jadi kita harus mensyukuri segala nikmat karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Jadi kita agar bersyukur ya. Ya. Syukur adalah sumber kekayaan. Syukur adalah sumber ketentraman. Syukur adalah sumber kesehatan. Syukur adalah sumber kebahagiaan. Kalau engkau ingin kaya, maka bersyukurlah. Kalau engkau ingin hidupnya ingin tentram, maka bersyukurlah. Kalau engkau ingin sehat, maka bersyukurlah. Dan kalau engkau ingin bahagia, maka engkau harus bersyukur. Jadi kebahagiaan yang hakiki adalah ya dapat terwujud kalau kita mau mensyukuri segala nikmat karunia yang diberikan Allah. Ya, kita harus syukuri itu ya, kenikmatan karunia dari Allah Subhanahu wa taala ya. Syukur juga ya anti kecemasan. Syukur juga anti stres. Dengan bersyukur tidak akan kita pernah depresi. Jadi bersyukur tentu saja akan membebaskan diri dari belenggu kecemasan, kesehatan dan depresi. Bersyukur akan memompas semangat untuk memberdayakan potensi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur menyuburkan keimanan dan ketakwaan ya dengan penuh ikhlas terhadap segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus intinya kita harus pandai bersyukur. Nah, bagaimana agar kita pandai bersyukur? Caranya adalah berupaya mengenali setiap nikmat yang hadir pada diri kita ya, berupaya mengenali setiap nikmat yang hadir pada diri kita, baik itu yang sifatnya materi maupun non materi ya. Yang sulit, yang sering kesulitan untuk kita syukuri adalah nikmat yang non materi, yang tidak rasakan. Kalau materi bisa kelihatan, langsung harus kita syukuri. Tapi kalau nikmat sehat, nikmat iman, nikmat bergeraknya seluruh organ tubuh, seringkali tidak disyukuri. Pada itu adalah nikmat yang besar ya. Jadi wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsu, apabila kita menghitung-hitung nikmat Allah, maka kita tidak akan mampu menghitungnya ya. Itu harus kita syukuri. Lalu yang kedua adalah kenali zat pemberi nikmat dengan ilmu ya. Tadi saya sebutkan yarfa'illahu ladina amanu minkum waladina utul ilma darajat. Jadi kita harus mengenali berbagai nikmat itu dengan ilmu ya. Yang ketiga adalah yakin bahwa semua kenikmatan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harus yakin bahwa kenikmatan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi jangan kita meyakini kenikmatan itu datang dari atasan, ya, datang dari koleha kita. Tapi yang jelas kenikmatan itu datangnya dari Allah melalui, melalui orang itu. Tetapi kita harus yakini bahwa seluruh kenikmatan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yakin, ya. Buka mata, telinga dan hati untuk melihat, mendengar dan merasakan semua kenikmatan itu ya. Jadi dengan ilmu kita yakin bahwa kenikmatan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala ya. Dan firman Allah, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun,
dan Dia memberikan kamu pendengaran, memberikan kamu penglihatan dan hati agar kamu bersyukur. Ya, lihat Al-Quran surat An-Nahl ayat 78. Ya. Nah, kebutuhan jasmani dan rohani. Ya. Kebutuhan jasmani meliputi kebutuhan tadi yang kita sudah memahami, itu badan, pakaian, tempat tinggal, jalan dan sebagainya, sesuatu yang dipergunakan untuk urusan kehidupan. Sedangkan yang kebutuhan rohani adalah meliputi kebersihan hati, jiwa, akidah, akhlak dan pikiran. Jadi kita harus sehat jasmani dan sehat rohani. Ya. Dulu pernah mengadakan berbagai kegiatan di sini di Bani Umar, bagaimana kita agar jalan sehat, ya, dan sebagainya. Nah, ajaran Islam sangat menekankan kesehatan jasmani yang seringkali kita abaikan. Ya. Agar tetap sehat, hal yang perlu diperhatikan itu adalah dalam hal fisik, ya, makan, minum, gerak, diam, tidur terjaga, hubungan seksual, keimanan, keinginan nafsu, keadaan kejiwaan, dan mengatur anggota badan. Itulah yang harus kita perhatikan. Jadi ajaran Islam sangat menekankan kesehatan jasmani, ya, agar tetap sehat, ya, yang dengan memperhatikan aspek-aspek yang tadi saya sampaikan. Nah, di samping jasmani, aspek rohani juga sangat penting. Kesehatan mental juga sangat penting yang seringkali kita abaikan. Jadi kesehatan mental adalah terwujudnya keharmonisan yang sungguh-sungguh antara fisik, ya, antara fungsi-fungsi kejiwaan serta mempunyai kesanggupan untuk menghadapi problem-problem yang terjadi dan merasakan secara positif kebahagiaan dan kemampuan dirinya sendiri. Itu penting, ya, Bapak dan Ibu sekalian. Kesehatan fisik dan mental itu juga harus kita perhatikan. Seperti halnya kesehatan fisik, kesehatan mental sangat penting bagi setiap fase kehidupan. Ini terkait dengan tingkat kecerdasan emosi, ya, terkait dengan tingkat kecerdasan emosi. Jadi ada tiga kecerdasan, ada kecerdasan spiritual, ada kecerdasan emosional, ada kecerdasan intelijensia. Itu harus kita yakini, ya. Jadi kecerdasan intelijensia bukan satu-satunya yang menyebabkan kesuksesan, keberhasilan, ya. Kecerdasan intelijensia bukan semata-mata. Jadi berdasarkan penelitian hanya 20% saja mendukung kesuksesan seseorang, ya. Sedangkan kecerdasan emosi ini 80% mendukung sukses atau keberhasilan seseorang. Tapi kecerdasan emosi dan kecerdasan intelijensia tidak akan bermakna, tidak akan berfungsi sama sekali tanpa kecerdasan spiritual, ya. Jadi kecerdasan spiritual merupakan landasan berfungsinya kecerdasan emosional dan kecerdasan intelijensia. Jadi itu yang harus kita lakukan. Jadi perangkat fisik dan non fisik yang sehat. Jadi perangkat fisik meliputi tangan, kaki, kepala, badan dan lain sebagainya. Itu perlu olahraga. Sekarang ada yang namanya olah nafas, ya, Pak Langgeng, ya, sering ya melakukan olah nafas, ya. Jadi ya, di samping olahraga, jadi olah nafas yang harus kita lakukan. Yang kedua adalah perangkat non fisik seperti pikiran,
kesadaran, emosi, penglihatan, dan sebagainya. Itu juga satu hal yang penting. Jadi perangkat non fisik itu berangkut kesadaran, menyangkut pikiran kita, dan juga perasaan, menyangkut emosi kita, ya. Jadi sehat paripurna itu ibaratnya kita memiliki dunia, ya. Ada yang mengatakan sehat paripurna itu memiliki dunia. Jadi Rasulullah SAW bersabda, barang siapa bangun pagi, ya, bangun pagi hari dengan kondisi badan yang sehat, jiwa yang sehat, dan rezekinya dijamin, maka dia seperti orang yang memiliki dunia seluruhnya, ya, ibarat memiliki dunia seluruhnya. Itulah hadis riwayat Tirmizi. Nah, dalam perspektif agama, aspek spiritual itu diakui sebagai unsur terpenting. Tadi saya katakan, ya, aspek spiritual merupakan unsur yang paling penting dalam menyelesaikan problema kejiwaan, ya. Dan ritual keagamaan menjadi model terapi yang sangat efektif, ya. Jadi mekanisme spiritual dalam mempengaruhi kesehatan. Paling tidak ada lima aspek ini, bagaimana mekanisme spiritual dalam mempengaruhi kesehatan. Satu, mempengaruhi mengatur pola hidup, ya, mengatur pola hidup individu dengan kebiasaan hidup sehat, ya. Yang kedua, memperbaiki persepsi kesehatan ke arah yang positif. Yang ketiga, memperbaiki cara menyelesaikan masalah, ya, yang spesifik. Yang keempat, mengembangkan emosi yang juga positif. Dan yang kelima, mendorong, ya, pada kondisi yang lebih sehat, ya. Itulah mekanisme spiritual, ya, dalam mempengaruhi kesehatan, ya. Pola hidup sehat perspektif agama, ya. Yang pertama adalah makan makanan sehat dan bergizi seimbang, diawali dengan doa. Yang kedua, mendapat asupan vitamin yang cukup, banyak minum air putih, mengurangi konsumsi gula, mengatur waktu makan, pagi, siang, malam, jangan telat makan, ya, dan janganlah kita makan sebelum lapar, dan kita harus berhenti sebelum kenyang. Itulah sunnah Rasulullah, ya. Istirahat atau tidur yang cukup, olahraga yang teratur, hindari stres yang berlebihan, ya. Bahaya stres itu mengancam kita. Oleh karena itu kita harus berupaya menghindari stres, ya. Ya, Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 31, ya. Ya bani Adama hudu zinatakum inda kulli masjid kullu wasrabu wala yusrifu innahu la yuhibbul muhsinin. Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus, ya, pada saat memasuki masjid, ya. Makan dan minumlah, ya, wakulu wasrobu, makan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebihan. Pola hidup sehat
Itu juga dilakukan melalui puasa. Ya. Dalam pola hidup sehat menurut Al-Quran, yaitu telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW, diantaranya beristirahat, sholat, menjaga kebersihan, melaksanakan puasa wajib, puasa sunat, ya, maupun puasa-puasa yang lainnya. Itulah pola hidup yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Manfaat puasa bagi kesehatan tubuh banyak dikupas, banyak dibahas, yaitu menurunkan berat badan. Kalau saya masih tinggi badannya, masih harus diturunkan, ya. Jadi menurunkan berat badan, menjaga kesehatan jantung, ya, karena biasanya masalah jantung itu sangat tiba-tiba, ya. Orang kan banyak yang meninggal karena jantung, karena tiba-tiba, ya. Jadi itu yang harus kita jaga, ya. Walaupun sebetulnya saya pernah diponis penyakit jantung waktu di PU, ya Pak. Tapi ternyata itu tidak benar, ya, karena kesalahan dokter yang memeriksa pada waktu saya mau Lemhanas, ya, ada pemeriksaan kesehatan waktu di Lemhanas. Karena saya akan dijatuhkan tidak ikut Lemhanas, maka dokter mengatakan saya sakit jantung. Padahal setelah dicek ulang, sama sekali saya tidak sakit jantung. Ya, di rumah sakit Dr. Waluyo diulang lagi kesehatan saya, ternyata alhamdulillah, ya, sampai hari ini alhamdulillah masih sehat. Tapi pernah diponis sakit jantung. Bahaya kalau panana ikutan Lemhanas, akan meninggal seketika katanya. Ya, itu diancam, sehingga waktu itu saya tidak boleh ikut Lemhanas. Tapi ternyata setelah dicek ulang, saya tidak sakit jantung. Akhirnya tahun berikutnya saya ikut masuk Lemhanas. Nah, kadang-kadang ada dokter yang tidak menjunjung tinggi etika, ya. Jadi orang yang tidak sakit dinyatakan sakit dan sebagainya. Jadi itu jadi harus hati-hati juga dengan dokter-dokter yang tidak menjunjung tinggi etika. Ketiga adalah mengurangi resiko terkena diabetes, mengurangi resiko munculnya kanker, ya, itu dengan puasa, mengurangi efek samping kemoterapi, memperlambat proses penuaan. Susah ya memperlambat proses penuaan, ya. Karena tua itu alami, ya. Tapi bagaimana memperlambat proses itu, ya, menjaga kesehatan mental, ya. Jadi konsep Islam dalam menjaga kesehatan itu lebih baik menjaga daripada mengobati. Ya, kalau mengobati itu biayanya pasti mahal. Jadi menjaga agar tetap sehat dan tidak terkena penyakit adalah lebih baik daripada mengobati, ya. Waktu untuk itu sejak dini diupayakan agar orang tetap sehat, menjaga kesehatan lebih baik daripada mengobati. Jadi menjaga kesehatan pada waktu kita sehat, yaitu bagaimana kita berupaya untuk menjaga kesehatan, itu jauh lebih baik daripada kita minum setelah kita sakit. Ya, itu yang paling penting, menjaga kesehatan. Jadi ada 9 manfaat, ya, puasa bagi kesehatan. Saya kira sudah banyak dikupas sebelumnya. Jadi Islam menekankan keteraturan dalam mengatur ritme hidup. Islam memberi tuntunan agar mengatur waktu untuk istirahat, ya. Bagi jasmani dengan puasa, keteraturan dalam hal hidup, ya, istirahat dan ibadah secara proporsional. Masing-masing anggota tubuh memiliki hak
yang harus dipenuhi oleh kita semua. Jadi kapan kita istirahat, kapan kita sibuk dan sebagainya. Ya, kesimpulan, dalam perspektif agama dan kesehatan bukanlah entitas yang terpisah, ya, tetapi salah satu unsur penting dalam beraktivitas. Ya. Kesehatan individu, keluarga, dan sosial sangat terkait satu sama lain, dan ketiganya harus diperlakukan dengan adil dan berkesinambungan. Kesehatan holistik berfokus pada keseimbangan fisik, mental, dan sosial sebagaimana diatur dalam ajaran agama, khususnya puasa, sehingga dapat menjaga daya tahan tubuh secara optimal. Ya, saya kira kita harus hidup sehat. Bagaimana hidup sehat ala Rasulullah, bagaimana adab makan dan minum sudah diatur. Ya, ini ya pernah saya melakukan waktu itu webinar tentang kesehatan. Ya, bagaimana multi aspek penyumbang sehat secara holistik, ya, basic need relation. Jadi itu yang dulu dilakukan. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan, ya, membahas taufik ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan, apabila ada kekeliruan, dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustaz atas penyampaian materinya. Kami persilakan kepada jamaah untuk bertanya. Mungkin ada satu atau dua. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nana atas semuanya yang sangat bagus sekali dan bermanfaat bagi kita semuanya. Kami akan menanyakan beberapa hal. Yang pertama adalah waktu istirahat. Waktu istirahat ini biasanya malam hari atau siang hari habis dulu menurut Islam. Tetapi ada di medsos atau lainnya mengatakan bahwa sebuah larangan tidur sesudah asar atau sebelum maghrib, yang pertama. Kedua, tidur setelah maghrib sebelum isya. Yang ketiga, tidur setelah subuh. Yang ketiga ini mungkin dijelaskan juga batasan setelah subuh seperti apa, atau setelah subuh persis tertidur, atau mungkin setelah buka masih bisa tidur. Itu. Kemudian bagaimana kaitannya dengan Lailatul Qadar? Ini kan banyak muslim dan muslimah malam itu tidak tidur sampai pagi karena mencari pahala etikal, sehingga begitu subuh itu langsung rusak gitu. Apalagi di Masjid Haram atau di Madinah juga sepertinya seperti itu. Lebih subuh langsung sampai yang main. Demikian. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Langgeng yang sudah tadi menanyakan tentang waktu-waktu istirahat. Ya, saya kira itu banyak yang sudah kita pahami, banyak yang sudah kita lakukan. Cuman yang harus dibedakan itu tadi Bapak mencontohkan di di Mekah, Madinah, ya, itu tentunya harus dibedakan dengan waktu seperti di sini. Ya, kalau waktu normal seperti kita di Indonesia
maka waktu istirahat itu malam harus istirahat ya. Jadi malam istirahat, dan untuk berupaya berkegiatan, beraktivitas itu harus dilakukan pada siang hari. Nah, oleh karena itu malam itu bahkan ada yang menyebutkan paling lama jam 9 harus istirahat ya. Kenapa istirahat? Karena nanti bangun lagi untuk sholat tahajud. Kalau kita malamnya misalnya begadang terus ya sampai jam 12, itu yang tidak diperkenankan. Dalam Islam itu dianjurkan di bawah jam 9 ya, 9 pagi, jam 9 itu harusnya sudah istirahat ya. Tapi kenyataannya, realitasinya apalagi di PU ya Pak, itu malam-malam bekerja sampai malam. Nah, itu jangan sampai kita bekerja membanting tulang, lupa diri sehingga lupa pada kesehatan, karena ada berdasarkan aturan kesehatan yang mengatur waktu-waktu ritme itu ya. Jadi tidak boleh tidur pada waktu ba'da asar. Ada ketentuan ya dalam sunnahnya ya, tidak diperkenankan tidur ba'da asar ya, karena nanti kebablasan, takut kebablasan sampai maghrib gitu ya. Jadi itu intinya yang harus kita perhatikan, waktu-waktu istirahat, waktu-waktu senggang. Lain kalau kita lagi di tanah suci ya, karena kita sering iktikaf ya, pasti meluangkan waktu yang banyak ya. Jadi lebih banyak ruku, sujud, duduk bersimpuh di hadapan Allah ya, mungkin itu dilakukan pada saat itu. Tapi normalnya ada aturan kita kapan waktu untuk beristirahat dan kapan waktu kita melakukan aktivitas ya dengan baik. Itulah Pak Langgeng ya. Terima kasih. Mungkin ada lagi satu lagi dari pintunya. Ada ditutup dengan doa besar. Ya. Langsung ditutup dengan doa. Sudah nggak ada? Ya, oke. Ya, baik Bapak dan Ibu sekalian, marilah kita berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan, apa yang kita sampaikan bermanfaat bagi kita semua, dan Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan meridhoi atas segala aktivitas yang kita lakukan. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi liwajhikal karim wa atini sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbi aujibni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amalan sholihan tardo bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma iftah alaina abwabal khair wabal barakah wabal ni'mah wabal rizki wabal kuat wabal sehat wabal salamati wabal jannah. Allahumma afina min kulli bala'i dunya wa dabal akhirah washrif anna biaqil Qur'anil azim wa nabiyikal karim syarrud dunya wa syarrul akhirah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wa najata minan nar wal qainal hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun
Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.